Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik sekalian. Kita lanjutkan pembahasan soal trigonometri tentang luas, kemudian aturan sinus, aturan kosinus. Di soal nomor 4, tentu masih LKS halaman 137. Soalnya adalah, perhatikan gambar di samping. Jadi ada segitiga ABC, panjangnya AC 8 cm, AB-nya 14 cm, kemudian sudut A-nya 60 derajat, ini enggak siku-siku. Nah, yang ditanyakan adalah panjang sisi BC-nya berapa? BC yang ini ya. Oke. Karena ini kita tidak tahu ini siku-siku atau enggak, tapi sepertinya di sini bukan siku-siku. Berarti kita punya apa saja? Yang datanya apa? Ada sisi, dua sisi mengapit sudut. Berarti side angle, sisi sudut, maka kita gunakan aturan kosinus. Nah, kalau ingin mencari PC, kalau kita misalkan X, nah masih ingat aturan kosinus, yaitu sisi di depan sudutnya apa? X kuadrat sama dengan samping-sampingnya dikuadratin, 8 kuadrat tambah 14 kuadrat kurang 2 kalinya, yaitu 8 kali 14 cos 60 derajat. Oke, sama dengan 64 tambah 14 kuadrat 196 kurangi 16 kali 14. 16 kali 14 112, atau tidak usah dikalikan dulu, 8 kali 2-nya tetap dulu ya, karena cos 60 kan setengah ya, jadi setengah dengan 2 habis, jadi cosnya udah hilang. 8 kali 14, 8 kali 10, 80, 8 kali 4, 32, 112, 112, 64 tambah, nah ini 196 kurangi 112, 100-nya habis, berarti 96 kurangi 12, berarti 9 kurang 1, 84, maka kalau dijumlahin 60 tambah 80, 140. 140, 4 tambah 4, 8. Nah, itu X kuadrat. Kalau ingin mencari X-nya berarti akar dari 148. Nah, akar dari 148, yaitu ini kita perkecil, bisa dibagi 4, bagi 9. Nah, kalau dua angkanya 48, dua angka belakangnya bisa dibagi 4, maka ini kita bagi 4. Berarti 148 per 4, atau dibagi 4, berarti 4 kali berapa gitu ya. Nah, 14 bagi 4, 3. 3 kali 4, 12. 14 kurang 12, sisa 2. 28 bagi 4, 28 bagi 4, 7. Berarti 37. 37 nggak bisa dibagi lagi, karena bilangan prima. Berarti 37. Jadi, X-nya akar 4 adalah 2. 2 akar 37 cm. Berarti jawabannya di ABCD-nya 2 akar 37, jawabannya B. 2 akar 37, jawabannya C. Nah, itu dia soal nomor 4. Oke, kita gunakan aturan aturan kosinus. Nah, soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Perhatikan gambar, jadi ada lingkaran. Pada gambar tersebut, O adalah pusat lingkaran. Jadi kalau kita tuliskan lingkarannya, ada lingkaran, lalu ada pusatnya O, lalu ada titik PQ, di sini P, lalu di sini Q, lalu di tengah-tengah ada sudut alfa. Nah, kalau PQ-nya adalah 5, OP-nya sama dengan 3, yang ditanyakan cos V tambah alfa. Nah, cos V tambah alfanya berapa? Nah, kalau kita ingat OP, berarti yang ini ya, OP ya. Berarti kan jari-jari lingkaran. OQ juga jari-jari lingkaran, artinya OP dan OQ sama-sama 3 ya. Berarti ini OP-nya sama dengan OQ, itulah dia sama-sama dengan jari-jari. Nah, berarti segitiga OPQ punya sudut alfa. Kita mau cari alfa, cos V tambah alfa. Nah, kita ingat lagi cos V tambah alfa. V itu kan 180. Berarti kalau di 180 berarti cos alfa saja. Nah, tetapi cos V tambah alfa itu sendiri kuadran keberapa? Kuadran
190 tambah alfa tambah sesuatu berarti kuadran ketiga. Cosnya negatif ya. Nah, artinya apa? Cari aja cos alfanya, nanti min. Nah, pada segitiga OPQ, kita gunakan aturan kosinus. PQ kuadrat, ya kan? Berarti kalau misalnya PQ-nya kita misalkan, PQ kuadratnya kan 5 ya. 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurangi 2 kalinya, yaitu 2 kali 3 kali 3 cos alfa. Kita mau cari cos alfa. Oke, kemudian 25 sama dengan 9 tambah 9 kurangi 3 kali 3, 9. 9 kali 2, 18 cos alfa. Oke, 25 sama dengan 18 min 18 cos alfa. Kemudian 18-nya kita pindahkan ke kiri, kurangi 18 kiri kanan. 25 kurang 18, 7 sama dengan min 18 cos alfa. Berarti cos alfanya berapa? Yaitu 7 per min 18 atau min 7 per 18. Nah, ini kan cos alfa. Padahal yang mau dicari adalah min cos alfa. Berarti min berarti berapa? Min hilang ya, jadi 7 per 18. Jadi jawabannya cos pi tambah alfa sama dengan min cos alfa. 7 per 18 positif ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Itu soal nomor 5. Kita akan lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Diketahui segitiga lancip ABC. Jadi kita gambarkan segitiga lancip dulu. A, B, C dengan AB-nya 2 akar 2. 2 akar 2. BC-nya 2. Sudut dari ABC-nya theta. Kemudian sin theta-nya berarti 1/3. Ditanya berapa panjang AC. Nah, sudut ABC, B-nya tengah ya, berarti ABC berarti B, sudut B-nya berarti, nah ini. Nah, berapakah AC-nya? Oke. Nah, kita gunakan tetap aturan cos. Jadi jawabannya AC kuadrat, ya kan? AC kuadrat sama dengan samping-sampingnya siapa? AB kuadrat tambah BC kuadrat dikurangi 2 kalinya AB BC cos theta. Nah, jadi setelah kita punya rumus aturan cos, AC kuadrat, AB kuadrat, BC kuadrat kurang 2AB BC cos theta. Nah, kalau kita ingin mencari AC, padahal kita mau cari cos theta, maka caranya kita cari dulu cos theta-nya dari mana? Dari sin theta. Nah, sin demi berarti depannya 1, yang miringnya di depan siku-siku 3 ya. Maka yang ini berapa? Akar dari 9 kurang 1, kuadratin ya, 8. Nah, jadi cos theta-nya kosami, yaitu akar 8 per 3. Akar 8 adalah 2 akar 2 per 3 ya. Oke, jadi ini kita masukkan ke atas nanti. Nah, kalau begitu kita lanjut. AC kuadrat yang mau dicari AB kuadrat. AB-nya berapa? 2 akar 2 kuadrat tambah BC-nya 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 2 kalinya. 2 kali 2 akar 2 kali 2 kali cos. 2 akar 2 per 3. Oke. Kemudian 2 akar 2 kuadrat. 2 kuadrat 4. Akar 2 kuadrat 2. Jadi 4 kali 2, 8. Tambah 4. Kurang. Nah, ini angka 2-nya berapa buah nih? 1, 2, 3, 4. Terus akar 2 berarti 5. Jadi 32. 32 per 3. Jadi 16 kurangi 32 per 3. Nah, gimana caranya? Samakan penyebutnya. Itu sama-sama per 3 ya. Kali 3, 48 kurang 32 per 3 sama dengan 14 per 3. Nah, AC-nya adalah 3.
Oh, ini bukan 16 tapi 12 ya. 12 jadi 8, jadi 12 kali 3, 36. 36 dikurangi 32 sama dengan 4 per 3. Nah, kalau gitu AC-nya berapa? Akar 4 per 3. 2 per akar 3 kan? Atau kalau dirasionalkan 2 per 3 akar 3. Oke, jadi jawabannya 2 per 3 akar 3. Jawabannya C. Nah, oke. Soal selanjutnya. Kita ke soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Sudut PSQ-nya 135, PQ-nya berapa? Jadi kalau kita gambarkan yang diketahui, ada segi 4, tidak beraturan. P, Q, R, S. PS-nya 6 cm. SR-nya 5 cm. RQ-nya 3 cm. Kemudian sudut R-nya 120. Nah, jika diketahui sudut PSQ-nya 135, ditanya panjang PQ. Jadi PSQ ya. PSQ berarti S. PSQ. Jadi kita gambarkan garis SQ dulu. Nah, sehingga PSQ 135 berarti yang 135 itu yang ini. Oke, kalau begitu bagaimana cara mencari PQ? PQ yang di bawah ya. Oke, bagaimana caranya? Ini berarti bisa menjadi dua buah segitiga. Kalau ingin mencari PQ, kita harus tahu SQ dulu. Nah, untuk mencari SQ, kita perhatikan segitiga SQR. Nah, lalu kita gunakan aturan kosinus lagi, yaitu set angle. Nah, berarti SQ kuadrat sama dengan samping-sampingnya berarti SR 5 kuadrat, RQ tambah 3 kuadrat, dikurangi 2 kalinya, 2 kali 5 kali 3. Kosinus 120. 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9 dikurangi. Nah, kosinus 120. Kosinus 120 berapa? Sama dengan cos 60 kan? Cos 60. Tapi kuadran kedua, berarti cos 60 setengah. Tapi dia min setengah ya. Karena kuadran kedua cosnya negatif min setengah. Jadi min kali min jadi plus. Kemudian 2 dengan setengah habis. Berarti dia ditambah. 25 tambah 9 tambah 15. Karena min kali min. 25 tambah 15. 40 tambah 9, 49. Nah, SQ kuadrat. Kalau begitu, SQ-nya berapa? Akar 49 ya. Oke, 7 cm. Nah, tapi masih SQ. Kita belum dapat, karena kita mencari PQ. Yang penting, ini 7 cm sudah dapat. Nah, lalu kalau kita mencari PQ, berarti segitiga. Kita perhatikan lagi segitiga PSQ. Gunakan aturan cos lagi ya. PQ kuadrat, misalnya kita misalkan X. Oke, berarti X kuadrat sama dengan samping-sampingnya berapa tadi? 6 dan 7 ya. 6 kuadrat tambah 7 kuadrat kurang 2 kalinya. 2 kali 6 kali 7 kali cos. Berapa sudutnya tadi? 135. Oke, sudutnya 135. Nah, 135. 6 kuadrat, 36, 7 kuadrat, 49. 2 kali 4 kali 6 kali 2, 42. Cos 135 sama dengan cos 45 ya. Tapi di kuadrat ke 2, tapi min. Jadi min setengah akar 2. Min kali min jadi positif, setengahnya bisa dicoret dengan 2. Lalu 36 tambah 4, 9, 30 tambah 4,
70, 85 tambah 42 akar 2. 85. Oke, jadi X-nya, akarnya ya, akar dari 85 tambah 42 akar 2. Nah, inilah dia jawabannya. PQ-nya sama dengan X. Jadi PQ sama dengan X sama dengan 85 tambah 42 akar 2, jawabannya C di ABCDE-nya. Itulah dia soal nomor 6. Nah, kita lanjut soal nomor 8. Diketahui segitiga ABC, sudut B 45, CT garis tinggi dari titik sudut C, jika BC-nya A, AT-nya 5/2 A akar 2, panjang AC berapa? Kita gambarkan segitiganya. Segitiga ABC, A, B, C, lalu ada garis tinggi. Garis tinggi ini T, tegak lurus. Sudut B 45 derajat. Jika BC-nya adalah A, sisinya, AT 5/2 A akar 2, ditanya berapa panjang AC. Berapa panjang AC? Nah, oke. Untuk mencari panjang AC berapa? Tentu apa yang kita sudah tahu. Yang sudah kita tahu adalah sudut-sudutnya. Sudut B 45 derajat. Berarti kita cari tingginya. Kita cari tinggi atau CT-nya berapa gitu ya. Atau kita cari TB dulu. Sehingga nanti kalau kita cari TB, AB-nya dapat. Lalu kita gunakan aturan sinus atau aturan kosinus. Oke. Nah, kalau kita jawab soalnya, berarti miringnya A. Kalau kita mau cari TB, berarti kita samping per miring ya. Berarti cos 45, sampingnya TB, miringnya A. Berarti TB sama dengan A kali cos 45, yaitu setengah akar 2. Nah, jadi TB-nya dapat. TB setengah A akar 2. Artinya apa? Berarti AB-nya bisa dapat. Berarti AB sama dengan jumlahin ya. Itu 5/2 A akar 2 tambah 1/2 A akar 2 sama dengan penyebutnya sudah sama, yaitu 2 sama-sama 2, berarti yang di atas bisa dijumlahin. Itu 5 tambah 1, 6, 6/2, 3A akar 2. Oke. AB-nya juga sudah dapat. Nah, kalau AB-nya sudah dapat, kemudian ada ada sudut, berarti ada sisi kiri kanan, maka yang di depannya bisa dicari kan pakai aturan cos. Nah, aturan cosnya yang mana? Yaitu di depan 45 siapa? AC ya. AC kuadrat sama dengan samping-sampingnya siapa? AB kuadrat tambah BC kuadrat dikurangi 2 kalinya. 2AB kali BC cos sudut si B. Itu cos 45. Oke, nah semua data sudah ada. AC kuadrat mau dicari AB kuadratnya, AB-nya A ya. AB-nya yang 3A akar 2 tadi. 3A akar 2 dikuadratkan, BC-nya A kuadrat, kurangi 2 kalinya. 2 kali 3A akar 2 kali A kali cos 45 ya. Itu setengah akar 2. Nah, 3 kuadrat. 9 akar 2 kuadrat. 2, 9 kali 2, 18 A kuadrat. Tambah A kuadrat. Kurang 2 dengan setengahnya, coret. Akar 2 kali akar 2 berarti 2, 2 kali 3, 6. Berarti 6A
akar 2. 6A kuadrat. 6A kuadrat akar 2. Nah, di sini semuanya ada A kuadrat. Mungkin A kuadratnya bisa ditarik keluar dulu. Oh, akar 2-nya jadi 2. Udah habis tadi ya. Nah, berarti A kuadratnya bisa ditarik. Berarti ini 1. 18 tambah 1, 19 kurang 6, 13. Berarti 13 A kuadrat. Berarti AC-nya akarnya ya. Nah, berarti AC-nya akar dari 13A kuadrat. A kuadrat berarti A. Berarti A akar 13. Jadi jawabannya A akar 13. A akar 13 kuncinya E.